Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana keadaan kalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Terima kasih telah membuka video ini. Nah, materi yang akan kita bahas adalah interrogative pronoun who and whoever. Don't forget, subscribe. Teman-teman pasti masih ingat, what is the meaning of pronoun? Pronoun merupakan salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti benda. Kata yang digantikan ini dapat berupa orang, hewan, benda, ataupun tumbuhan. Sedangkan interrogative pronoun itu sendiri merupakan pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau question. Dalam bahasa lain dapat diartikan sebagai kata ganti yang digunakan untuk mengawali suatu pertanyaan. Interrogative pronoun meliputi who, whose, whom, what, and which. Pronoun jenis ini pun memiliki akhiran ever, seperti yang teman-teman temui dalam berbagai pertanyaan, baik langsung maupun tidak langsung, ataupun dalam sebuah kalimat, seperti whoever, whomever, whatever, and whichever. Berikut merupakan arti dan fungsi dari beberapa interrogative pronoun. Yang pertama, who, siapa, dipakai untuk menanyakan orang yang berkedudukan sebagai subjek di dalam kalimat. Kedua, whose, punya siapa atau milik siapa, dipakai untuk menanyakan kepemilikan terhadap sesuatu. Ketiga, whom, dengan siapa, untuk siapa, atau kepada siapa, dipakai untuk menanyakan orang yang berkedudukan sebagai objek dalam kalimat. Keempat, what, digunakan untuk menanyakan nama orang, benda, binatang, tumbuhan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Dan kelima, which, yang mana dipakai untuk menanyakan pilihan terhadap sesuatu. Nah, itu merupakan kelima interrogative pronoun dan juga fungsinya ya. Namun, pembahasan kita kali ini hanya interrogative pronoun who and whoever saja ya teman-teman. Yaitu who, siapa. Kita lanjutkan. Nah teman-teman, ini pengertiannya. Who merupakan kata ganti yang biasa digunakan dalam pertanyaan yang merujuk kepada subjek. Kata ganti who and whoever memiliki makna yang sama, yaitu siapa, dan lebih banyak digunakan untuk menunjuk kepada orang atau manusia, namun dalam bentuk pertanyaan siapa. Sedangkan kata whoever digunakan saat kita ingin memberikan penekanan berupa perasaan bingung, marah, ataupun terkejut di dalam pertanyaan yang kita ajukan ya. Sebelum kita bahas mengenai example-nya, this is just information ya teman-teman. Karena sebelumnya disebutkan bahwa penggunaan who itu ada pada interrogative pronoun, ada juga dalam sentence-nya. Di sini sentence, kalimat, merupakan aspek gramatikal lengkap mencangkup subjek and predikat, serta memiliki arti yang lugas. Dalam bahasa Inggris, sentence secara teori dikelompokkan berdasarkan kelugasan ide yang terdapat dalam kalimat itu sendiri.
atau bisa juga ditinjau dari kelengkapan unsur-unsur gramatikalnya, seperti conjunction, kata sambung, adverbial, kata keterangan, adjective, kata sifat, dan lain-lain. Nah, teman-teman, subjek pada kalimat merujuk pada siapa atau apa yang melakukan aksi dalam kalimat. Sedangkan predikat menyediakan informasi yang berkaitan atau tentang subjek itu sendiri. Nah, kalian harus ingat, kalimat juga terbagi dalam bentuk verbal, menggunakan kata kerja dengan rumus subject, verb, object, or complement. Dan dalam bentuk non-verbal, tidak menggunakan kata kerja, melainkan menggunakan auxiliary dengan rumus subject, auxiliary, object, or complement. Begitu ya teman-teman, ingat, mau di dalam sentences ataupun di dalam interrogatif atau question, terdiri dari dua, yaitu subject and predikat. Menurut gramatikalnya ya. Namun, karena pembahasan kita mengenai interrogatif pronoun who and whoever, berikut penggambaran rumusnya. Di sini saya menggambarkan 3 rumus ya teman-teman, dan kalian dapat memilih salah satu dari ketiga itu. Yang pertama, who, whoever, auxiliary, object, or complement. Who, whoever, verb, object, or complement. Who, whoever, auxiliary, verb, object, or complement. Nah, kalian dapat memilih salah satu dari ketiganya. Ingat, setelah penggunaan who di awal yang merupakan interrogatif, di akhir kalian harus mencantumkan tanda tanya. Remember, arti kata who atau whoever dalam interrogatif pronoun adalah siapa. Fungsinya dalam kalimat adalah untuk menanyakan orang sebagai subjek atau pokok kalimat, karena subjek pada kalimat merujuk pada siapa atau apa yang melakukan aksi di dalam kalimat. Adapun jawaban dari pertanyaan who or whoever adalah orang atau pelaku suatu tindakan di dalam kalimat. Nah, teman-teman, di sini kata who itu merujuk pada subjek, sedangkan kata-kata setelahnya seperti auxiliary, verb, object, atau complement itu kita sebut dengan predikat, yaitu tindakan atau informasi mengenai subjek. Oke teman-teman, kita bahas example-nya ya. Example of who, siapa, menanyakan subjek. Firstly, who rang the bell? Siapa yang membunyikan lonceng? Who adalah interrogatif. Rang adalah verb yang artinya membunyikan. The bell adalah objek, lonceng. Here we can see that the verb phrase rang the bell is secondary and the main emphasis is on the identity of the person ringing the bell. Kalian mengerti? Kita dapat melihat ya, frasa kata kerjanya adalah membunyikan lonceng. Itu bersifat sekunder atau tambahan saja. Sedangkan penekanan utamanya atau pokok utamanya ada pada identitas atau orang pelaku yang membunyikan loncengnya. Itu adalah subjek. Ingat ya, kan ada subjek, ada predikat. Who itu merujuk kepada subjek, sedangkan kata-kata setelah kata who itu adalah predikat. Kata-kata setelah kata who itu kita sebut dengan verb phrase, kata kerja, frasa kata kerja. Selanjutnya, who eats my breakfast? Siapa yang makan sarapan saya?
Who interrogative, siapa? Eats, verb, makan. My breakfast, objek, sarapan saya. Frasa kata kerjanya adalah makan sarapan saya. Itu adalah predikat yang berfungsi menyediakan informasi yang berkaitan atau tentang subjek. Sedangkan penekanan utamanya atau pokok utamanya ada pada identitas orang atau pelaku yang memakan sarapannya itu. Itu merupakan subjek. Third nih, who is sitting in the corner? Who interrogative is to be atau auxiliary, sitting verb, in the corner complement. Siapa yang sedang duduk di pojokan itu? Nah, frasa kata kerjanya apa? Nah, kata kerjanya atau frasanya yaitu is sitting in the corner atau yang sedang duduk di pojok itu. Kita sebut dengan predikat. Sedangkan penekanan utamanya atau pokok kalimat utamanya ada pada identitas orang atau pelaku yang sedang duduk di pojokan itu. Kita sebut dengan subjek. Selanjutnya, who is that girl standing behind Jihyo? Who interrogative is auxiliary to be. That girl object standing behind Jihyo is complement. Siapa gadis itu yang berdiri di belakang Jihyo? Nah, kata kerjanya atau frasa kata kerjanya adalah gadis itu yang berdiri di belakang Jihyo. Merupakan predikat. Sedangkan penekanan utamanya atau pokok kalimatnya ada pada identitas orang atau pelaku yang berdiri di belakang Jihyo. Merupakan subjek, yaitu belum diketahui ya, siapa sih yang berdiri di belakang Jihyo? Itu adalah jawabannya. Teman-teman, sudah mulai mengerti? Ingat, dalam kalimat itu ada subjek dan predikat. Di sini kita menggunakan interrogative who. Berarti subjeknya yang ditanyakan. Karena who artinya siapa. Dan setelah kata who, itu merupakan predikat atau kita sebut dengan frasa kata kerja. Frasa kata kerja adalah predikat ya. Berfungsi menyediakan informasi mengenai subjek. Oke teman? Mari kita lanjutkan. Who tells you about me? Who interrogative, tells verb, you object, about me complement. Siapa yang memberitahumu tentang aku? Di sini frasa kata kerjanya adalah memberitahumu tentang aku. Merupakan predikat. Sedangkan penekanan utamanya atau pokok kalimatnya ada pada identitas orang atau pelaku yang memberitahu tentangnya. Itu kan belum diketahui ya, makanya ditanyakan. Maka kita sebut dengan subjek. Selanjutnya, who is calling Jae-suk? Who interrogative is to be, auxiliary to be, calling verb, Jae-suk is object. Siapa yang memanggil Yu Jae-suk? Di sini, coba teman-teman, frasa kata kerjanya adalah yang memanggil Jae-suk. Itu adalah predikat. Sedangkan pokok kalimatnya ada pada identitas orang atau pelaku yang memanggil Jae-suk. Kita sebut dengan subjek. Oke teman-teman. Dalam interrogatif pronoun ini ada who yang artinya siapa, merujuk pada subjek. Dan frasa setelahnya itu merujuk kepada predikat ya. Ingat itu. Jadi kalian mengutarakan pertanyaan atau interrogatif pronoun itu karena kalian tidak tahu siapa atau subjeknya. Begitu teman-teman, mudah kan? Kita lanjutkan ya.
Di sini kita bahas juga ya example of whoever. Siapa? Menanyakan subjek yang digunakan saat kita ingin memberikan penekanan berupa perasaan bingung, marah, ataupun terkejut dalam pertanyaan. Example-nya, whoever created that big fuss. Whoever interrogative created verb. That big fuss is object. Siapa yang membuat keributan besar itu? Di sini, frasa kata kerjanya adalah membuat keributan besar itu. Kita sebut dengan predikat. Sedangkan pokok utamanya ada pada identitas orang atau pelaku yang membuat keributan besar itu. Kita sebut dengan subjek. Next, whoever will clean this house after the wall mess. Whoever interrogative, will modals auxiliary, clean verb, this house object, after the wall mess is complement. Siapa yang akan membersihkan rumah ini setelah kekacauan besar? Oke, frasa kata kerjanya adalah will clean this house after the wall mess. Akan membersihkan rumah ini setelah kekacauan besar. Merupakan predikat. Sedangkan penekanan utamanya ada pada identitas orang atau pelaku yang akan membersihkan rumah itu setelah kekacauan besar. Merupakan subjek. Oke teman-teman, pada kedua kalimat ini, kalian dapat membayangkan suasana atau keadaan saat si penanya ini sedang menyampaikan atau mempertanyakan. Seperti kalimat yang pertama, whoever created that fixes. Siapa yang membuat keributan besar itu? Tampak sangat marah. Kalimat yang kedua, whoever will clean this house after the wall mess. Siapa yang akan membersihkan rumah ini setelah kekacauan besar? Suasananya tampak seperti perasaan marah ataupun terkejut. Kalian mengerti? Ayo teman-teman, kita lanjutkan. Whoever call me in the middle of the night. Whoever interrogative, call verb, me object, in the middle of the night is complement. Siapa yang menelepon saya di tengah malam begini? Di sini frasa kata kerjanya adalah call me in the middle of the night. Yang menelepon saya di tengah malam. Merupakan predikat. Sedangkan pokok kalimatnya ada pada identitas orang atau pelaku yang menelepon. Kita sebut dengan subjek. Menurut teman-teman, yang menanyakan ini dalam keadaan apa? Bingung, marah, atau terkejut? Saya rasa dia sedang dalam keadaan bingung karena dia bertanya-tanya siapa yang menelepon di tengah malam. Bingung dan kesal mungkin. Selanjutnya, whoever threw stones inside our house through the window. Whoever interrogative, threw, verb, stones, object, inside our house through the window is complement. Siapa yang melempar batu ke dalam rumah kami melalui jendela? Frasa kata kerjanya adalah threw stones inside our house through window. Melempar batu ke dalam rumah kami melalui jendela adalah predikat. Sedangkan pokok kalimatnya atau subjeknya ada pada identitas orang atau pelaku yang melempar batu ke dalam rumah dan belum diketahui siapakah itu. Nah, suasana dalam
interrogatif whoever ini apa? Menurut saya, suasananya adalah marah. Itulah beberapa example dari who and whoever. Semoga teman-teman mulai mengerti ya. Perbedaannya hanya satu kok. Kalau whoever digunakan atau dipertanyakan saat seseorang dalam tekanan, dalam keadaan bingung, marah, ataupun terkejut. Itu saja. But, agar teman-teman tidak bingung, penggunaan who itu untuk apa saja? Di sini, for information, ada interrogative pronoun versus relative pronoun. When interrogative pronouns appear in sentences that are not questions, they are no longer interrogative pronouns. Instead, they are relative pronoun, which connect a noun and another clause. Ketika kata ganti tanya muncul dalam kalimat, itu bukanlah pertanyaan. Kata ganti tersebut bukan lagi kata ganti tanya. Sebaliknya, mereka adalah kata ganti relatif yang menghubungkan kata benda dan klausa lainnya. Dalam relative pronoun, who berfungsi untuk menggantikan subjek orang, bukan hewan atau lainnya. Who sebagai relative pronoun memiliki arti yang. Kata ini memang ditempatkan setelah noun atau kata benda. Namun, hanya noun, kata benda yang merupakan orang. Kata who tidak membutuhkan subjek. Teman-teman bisa langsung menempatkan verb setelahnya, karena kata who juga dianggap sebagai subjek. Itu jika di dalam relative pronoun ya, teman-teman. Relative pronoun dapat disebut juga complex sentence, kalimat majemuk bertingkat, yaitu terdiri dari dua kalimat atau dua klausa. Kalimat atau klausa kedua berfungsi menjelaskan kalimat atau klausa pertama. Nah, teman-teman, jadi perbedaannya who dalam interrogative pronoun artinya siapa, merujuk kepada subjek. Sedangkan who dalam relative pronoun artinya yang, berfungsi untuk menggantikan subjek orang, bukan hewan atau lainnya. Serta kata who dalam relative pronoun juga dianggap sebagai subjek. Oke, teman-teman. Di sini ada example of relative pronoun. Sentence 1. Rose is a famous illusionist. Sentence 2. She tricked all guests in my party. Kombinasinya setelah menggunakan relative pronoun who yang artinya yang adalah Rose, who tricked all guests in my party, is a famous illusionist. Rose yang memperdaya semua tamu di pestaku adalah seorang ilusionis terkenal. Tuh kan teman-teman, who di sini artinya bukan siapa, tapi yang. Karena who-nya ada di dalam kalimat, bukan di dalam interrogatif. The other example of relative pronouns. The boy who speaks Russian very fluently is the new student. Laki-laki yang fasih berbicara bahasa Rusia itu adalah siswa baru. Ingat, relative pronoun itu sebenarnya terdiri dari dua kalimat atau dua klausa. Berikut rincian dari example of relative pronoun sebelumnya. Sentence 1, the boy is the new student. Sentence 2, he speaks Russian very fluently. Ingat ya, the boy and he
adalah subjek dan subjeknya adalah orang yang sama. Ingat, orang atau manusia, bukan hewan ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman bisa mengerti perbedaan penggunaan who di dalam interrogatif dan who di dalam kalimat atau relatif. Kalau who di dalam interrogatif artinya siapa, berarti membuat pertanyaan. Kalau who di dalam kalimat artinya yang. Tapi kalimatnya terdiri dari dua kalimat ataupun dua klausa yang digabungkan. Remember, interrogative pronoun merupakan pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Biasanya, interrogative pronoun digunakan untuk menunjuk suatu hal yang tidak diketahui. And then, interrogative pronoun who or whoever digunakan untuk menanyakan subjek yang berupa orang ataupun personal noun. Adapun jawaban dari pertanyaan who or whoever adalah orang atau pelaku suatu tindakan yang ada pada kalimat. Namun, whoever digunakan saat kita ingin memberikan penekanan berupa perasaan bingung, marah, ataupun terkejut di dalam pertanyaan yang kita ajukan. Itu perbedaannya ya, antara interrogatif who saja dan interrogatif whoever. Thank you so much teman-teman. Stay healthy everyone. Believe in yourself. See you in the next lesson. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas mudah dipahami ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.